Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Fahri Susanto. Di video kali ini saya akan membahas mengenai isu yang cukup menarik, yaitu pertemuan antara Anies dan juga SBY ya. Dan ini membuka peluang atau opsi untuk running antara antara Anies dan juga AHY pada tahun 2029. Kita tahu hubungan antara SBY dan Anies ini naik turun ya. Kita melihat sejarah bahwa Anies ini pernah mengikuti konvensi Partai Demokrat pada tahun 2013. Pada saat itu calonnya ada banyak, ada Gita, ada Pramono Edi Wibowo, ada Dahlan Iskan, ada Hayono Usman, dan banyak lagi. Ada 9 atau 10 kalau tidak salah ya. Namun tidak lanjut kepada pencalonan presiden karena Demokrat bisa dibilang tidak mendapatkan koalisi pada tahun 2014, sehingga hasil konvensi tersebut tidak dilanjutkan untuk mencalonkan pemenang konvensi menjadi calon presiden pada tahun 2014. Itu hubungan Anies ya. Nah, Anies akhirnya pada tahun 2014 mendukung Jokowi dan Jokowi akhirnya menang seperti itu. Dan pada tahun 2014 berpisah antara SBY atau Demokrat dan juga Anies. Anies mendukung Jokowi, SBY pada akhirnya mendukung Prabowo Hatta. Prabowo Hatta, Pak Hatta Rajasa tidak lain dan tidak bukan adalah besan dari SBY itu sendiri. Kemudian pada tahun 2017 Pilkada Jakarta, kita tahu pilkada yang syarat akan isu sara dan politik identitas ya. Ada 3 calon, yaitu Ahok Saiful Jarod Saiful Hidayat, Anies Sandi, dan juga Agus Silviana. Pada putaran pertama Ahok menang 40-an sekian persen. Yang kedua, peringkat kedua itu adalah Anies, dan peringkat ketiga itu adalah AHY. AHY akhirnya bergabung kepada Anies dan menjadikan di putaran kedua Anies menang. Itu untuk 2017. Pada tahun 2024 kembali lagi hubungan merenggang pada akhirnya karena Anies menggandeng Caimin sebagai calon wakil presiden bukan AHY, dan hubungan mereka merenggang ya seperti itu. Ya ini cukup menarik juga, dan memang saya saat ini mengerti kenapa Surya Paloh akhirnya mendukung Caimin menjadi calon wakil presiden bukan AHY, karena AHY ini Jawa Timur khususnya itu tidak bisa mendongkrak, kalau menggandeng AHY tidak bisa mendongkrak suara Anies. Akhirnya dipilihlah Caimin sebagai cawapres, dan akhirnya Caimin dan Anies 25% mendapat peringkat kedua seperti itu. Nah, saya ingin berbicara mengenai 3 mazhab atau pakem di dalam perpolitikan Indonesia. Yang pertama itu adalah sipil militer, yang kedua adalah nasionalis Islam, yang ketiga adalah Jawa non Jawa. Kalau kita berkaca pada beberapa periode pilpres sebelumnya, ya kalau misalnya nasionalis Islam bisa jadi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin atau Pak Jokowi JK. Pak Jokowi JK bisa kita lihat sebagai nasionalis Islam dan juga Jawa non Jawa. Kalau SBY Budiono itu kita bisa lihat dari militer sipil seperti itu. 2004 SBY JK militer sipil Jawa non Jawa. Nah, bagaimana kalau misalnya AHY dan Anies berpasangan, siapa yang akan menjadi capres dan juga cawapres? Tentu yang lebih berhak itu adalah Anies menjadi capres. Ya karena dari sisi usia juga AHY lebih muda ya. Dan ini kombinasi yang menarik juga. Kombinasi sipil militer, militer sipil seperti itu. Walaupun nasionalis Islamnya tidak termasuk ya, ini sama-sama nasionalis bisa dibilang. Atau bisa juga nasionalis Islam karena Anies HMI. Dan dia pada tahun 2024 kemarin lebih dekat ke kalangan Islam, bisa dibilang seperti itu.
Oke ya, teman-teman. Teman-teman, saya saat ini sedang memulai usaha berjualan. Ini saya berjualan tikar. Warnanya menarik, ada hijau, ada kuning, ada merah. Ini adalah hasil kerajinan tangan di desa saya. Ini produknya cukup tahan. Tidak berbahan dasar plastik, tapi berbahan purun seperti itu. Jadi ini cukup awet ya, bisa 3-4 tahunan seperti itu. Jadi ini sangat tahan dan tidak susah dibakar seperti itu. Jadi ini cukup tahan dan ya cukup tahan sehingga ini cukup awet seperti itu. Ini nih ya, bisa saya lihat ya. Nanti saya share juga di Facebook ya. Kalau teman-teman ingin mendukung channel ini, silakan pesan produk saya ini. Nanti saya akan coba untuk cukup intens untuk bersiaran ya, seperti itu, untuk upload ke YouTube. Ini ya produknya. Oke teman-teman, itu saja komentar dari saya mengenai pertemuan antara SBY dan juga Anies ya. Ini cukup menarik ya. Oke, itu saja teman-teman video dari saya. Kalau teman-teman ingin bertanya atau mengenai pendapat saya tentang perpolitik Indonesia, bisa di chat di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.